Selamat sore Ibu. Sore dok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dulu ya Ibu. Iya, dok. Perkenalkan, saya Dr. Hania Falda yang sedang bertugas di klinik Pasuruan pada sore hari ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk mengetahui identitas Ibu terlebih dahulu. Baik, Ibu saya sambil nulis ya Bu. Iya dok. Ibu dengan nama siapa? Keisha Awida dok. Alamat Ibu dari mana? Di Jalan Kenari dok. Untuk tempat tanggal lahir Ibu di mana? Di Bangka dok. 13 Maret 2000. Jadi untuk usianya sekarang 25 tahun ya Bu? Iya dok. Nah, baik, di sini Ibu saya simpulkan Ibu berjenis kelamin perempuan ya Bu. Iya dok. Ibu, untuk status terakhir Ibu pendidikannya Saya S1 dok. untuk saat ini apakah Ibu sudah menikah atau belum? Untuk saat ini saya belum menikah dok. Baik, Ibu, berdasarkan pemeriksaan tadi kami mendiagnosis bahwa Ibu menderita usus buntu. Nah, usus buntu ini yaitu kantong kecil yang terhubung ke usus besar. Nah, dan di saat ini juga Ibu sedang mengalami peradangan dan infeksi yang mendadak. Nah, ini terjadi karena ada sumbatan di dalamnya Ibu. Nah, sehingga bakteri berkembang biak dan menimbulkan nanah. Nah, kondisi ini harus segera ditangani Ibu. Nah, tindakan terbaik untuk mengatasi usus buntu yang akut ini itu bisa seperti operasi. Untuk itu, untuk mengangkat usus buntunya kami di sini memiliki 2 pilihan operasi dan kami akan memilih yang terbaik untuk kondisi Ibu. Biasanya yang pertama itu ya adanya pembedahan terbuka, yaitu seperti membuat satu sayatan di perut kanan bawah untuk mengangkat usus buntunya. Setelah itu yang kedua ada yang menggunakan 2-3 sayatan yang sangat kecil yang dibantu dengan kamera. Nah, pemulihan cara ini biasanya lebih cepat. Operasi ini akan dilakukan di bawah bius total, atau jadi Ibu tuh nanti selama di operasi Ibu sehingga Ibu tidak akan merasakan sakit selama di operasi. Nah, dalam kondisi usus buntu ada pilihan pengobatan juga yang sifatnya sangat terbatas ya. Yang pertama itu seperti ada pilihan alternatif. Nah, jadi ada terapi antibiotiknya saja, tetapi risikonya gagalnya itu sangat tinggi Bu. Jadi artinya ini infeksi bisa muncul lagi atau bertambah parah dan akhirnya Ibu harus dioperasi juga. Jika tidak dioperasi, ini paling berbahaya ya Bu kalau tidak dioperasi, karena jika usus buntu dibiarkan dia pasti akan pecah. Jadi jika pecah nanti infeksi akan menyebar ke seluruh rongga perut yang bisa menyebabkan kegagalan organ dan bisa mengancam nyawa Bu. Nah, di sini untuk setiap operasi memiliki risiko, namun tim kami sudah mengambil langkah pencegahan yang maksimal. Biasanya risiko umum yang pertama itu infeksi pada luka operasi, perdarahan, atau reaksi terhadap obat bius. Jika risiko khususnya itu jika usus buntu sudah pecah, risiko infeksi dalam perut akan lebih tinggi. Jadi pencegahannya kami akan memberikan antibiotik sebelum operasi, setelah itu melakukan sterilisasi yang ketat dan memantau Ibu secara intensif di ruang pemulihan untuk meminimalkan risiko ini. Nah, jika dioperasi, nanti kondisi Ibu akan membaik. Jadi setelah operasi sumber infeksinya akan hilang. Sebagian besar pasien sembuh total dalam beberapa hari hingga minggu dan bisa kembali beraktivitas normal tanpa Ibu perlu khawatir usus buntu ini kambuh lagi. Jadi sebaliknya jika tidak dioperasi, Ibu nanti kondisinya akan memburuk. Jadi ada risiko tinggi infeksi berat yang bisa berujung pada kematian. Baik, untuk mengenai biaya, tindakan ini dapat dicakup oleh jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi swasta. Namun untuk rincian pastinya, termasuk estimasi biaya di luar tanggungan, kami akan minta bagian administrasi untuk menjelaskan secara rinci kepada Ibu setelah ini. Baik, sebelumnya tadi saya sudah merekomendasi operasi segera kepada Ibu, dan saya sudah menjelaskan diagnosis, prosedur, tujuan, risiko, dan konsekuensinya
jika tidak dilakukan. Apakah Ibu sudah memahami penjelasan ini? Sudah dok. Sudah, baik. Apakah ada pertanyaan lain sebelum Ibu memberikan persetujuan untuk tindakan operasi ini? Tidak ada. Baik, baik. Sekarang ini Ibu, saya beri waktu untuk mendiskusikan persetujuan kepada keluarga atau kerabat terdekat Ibu. Baik, Ibu apakah bersetuju dengan tindakan ini? Setuju dok. Di sini saya akan mengasih Ibu formulir tentang persetujuan. Baik, Ibu di sini Ibu mengisi dan tanda tangan di sini Ibu. Dok maaf ini tanda untuk alamatnya itu salah. Gimana? Oh, baik, dicoret aja Ibu. Nanti di sini tanda tangan Ibu. Setelah itu tanda tangan di bawah. Dan di sini juga di sampingnya ditanda tangan untuk keluarga atau kerabat terdekat Ibu yang sudah bersetuju. Baik, itu saja Ibu. Semoga operasi Ibu berjalan lancar dan setelah ini semoga cepat sembuh ya Ibu. Ya, amin dok. Dan untuk konsumsinya jangan lupa di pola makannya ya Ibu, Iya. ditambah lagi. Baik, itu saja. Terima kasih ya Ibu. Iya,